Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga amal kita bisa diterima Allah dan dibalas sebaik-baiknya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, pada pagi ini kita akan membahas tentang ciri-ciri muttaqin. Muttaqin itu adalah tujuan kita dalam beribadah. La'allakum tattaqun, ya. Kutiba alaikumus syiyam, la'allakum, ujung ayat adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang bertakwa. Nah, tentu kita harus tahu ciri-ciri bertakwa. Kita sudah bertakwa apa belum? Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini sebelum takwa itu kita peroleh. Sebelum takwa itu kita peroleh, ini masih nyari kata. Kita baca surat Ali Imran 133, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahu azim. Al-Qur'an memberikan kita ciri-ciri orang bertakwa. Pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaibi. Ciri-ciri takwa pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Bagaimana memperlakukan yang gaib? Nah, itu tugasnya Al-Quran. Jadi kita jangan sampai mengada-ngadakan yang gaib yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang dewa dewi, nah, itu nggak ada itu. Penunggu laut selatan nggak ada. Makanya nggak boleh pakai baju hijau, ya. Pakai aja. Penunggu Merapi nggak ada, semuanya milik Allah. Tidak ada yang gaib.
Jin gaib iya, karena Al-Quran memberitahukan kita. Malaikat gaib iya, karena Al-Quran memberitahukan kita tentang mereka. Surga neraka gaib, tidak ada bukti ilmiah sedikit pun, nggak ada. Tidak ada orang surga yang diturunkan ke dunia, tidak ada orang neraka yang diturunkan ke dunia lalu diwawancarai, nggak ada. Gaib ya, tapi kita percaya karena Al-Quran yang ngasih tahu. Al-Quran yang ngasih kita tahu tentang itu. Makanya kita percaya kepada semua yang diberitakan oleh Al-Quran. Ini adalah akidah. Sebab Allah gaib lah. Kita di dunia tidak akan pernah bisa melihat secara fisik Allah. Kecuali Kristen ya, Tuhannya Yesus aja bisa lihat. Seharusnya kan nggak bisa dilihat, karena bukan manusia. Allah tuh harus define itu maknanya harus yang luar biasa gitu. Harus berbeda dengan manusia. Kalau manusia bisa dilihat, Allah nggak bisa dilihat. Nah, itu bedanya dengan manusia ya. Kalau bisa dilihat, berarti bukan Allah dong. Nah ini pengertian kita ya tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi kita percaya karena ada dalil-dalilnya. Ada dalil-dalilnya yang menjelaskan kalau itu memang ada. Akhirnya manusia ini memang percaya kepada yang gaib. Manusia ini percaya kepada yang gaib dari zaman dulu. Makanya muncullah tokoh-tokoh fiktif, dewa, dewi, dewa ini, dewa itu, kan tokoh fiktif, sama-sama gaib, sama-sama nggak kelihatan oleh mata kita. Nah, itu merupakan kepercayaan manusia. Makanya Al-Quran menggiring supaya percaya kepada yang gaib sesuai Al-Quran, sesuai Al-Quran. Ya. Nah, itu pertama ya. Jadi kita beriman, percaya, yakin dengan yang gaib yang disebutkan oleh Al-Quran. Alam kubur, nanti kita dikubur ya, meninggal, masuk alam kubur, kita mengalami fitnatul kubur, ditanya malaikat, bahkan pertanyaannya sudah bocor. Apa yang mau ditanya kita sudah tahu. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, sudah tahu kita. Tapi repotnya yang jawab bukan mulut kita, amal kita nanti yang jawab. Mulut kita dikunci Allah, nggak bisa ngomong. Makanya itu nanti yang jawab. Makanya kalau kita baca surat Tabarak tiap malam ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku, nanti dia yang jawab itu. Nah ini keyakinan kita terhadap yang gaib yang disebutkan oleh Al-Quran. Jodoh kita gaib ya. Jodoh
kita ghaib iya. Kita nggak tahu siapa jodoh kita. Kita nggak tahu siapa jodoh kita. Rezeki ghaib iya. Kita nggak tahu berapa rezeki kita hari ini yang disiapkan Allah. Cuma kita harus berusaha untuk mencapai rezeki yang Allah janjikan kepada kita. Jadi itu semuanya bermakna ghaib ya. Semuanya bermakna ghaib. Nah, ini pertama ya, allazina yu'minuna bil ghaib. Boleh nggak kita berhubungan dengan jin? Nggak boleh. Nikah nggak boleh, karena ghaib. Azwajakum min anfusikum, kata Allah dalam Al-Quran. Harus dari golongan kita sendiri, yaitu sama-sama manusia. Nah, itu yang harus kita tanamkan ya kepada anak-anak kita. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Sholat harus didirikan. Mendirikan sholat itu maksudnya ya salah satu rukun sholat kan berdiri ya. Walaupun kita agak sakit-sakit kaki kita, usahakan berdiri. Kalau rukuk sujud boleh nanti sambil duduk gitu ya. Tapi usahakan berdiri. Sholat adalah tiang agama yang membedakan kita dengan orang kafir dan orang-orang munafik. Nah itu. Sholat adalah, jadi kita harus memperbaharui sholat kita terus. Bacaannya kita perbaharui. Kadang-kadang kalau sering apa tuh sering lupa ya. Karena keseringan dibaca ya, sering lupa. Nah, perbaharui terus bacaan kita. Perbaharui terus sholatnya di awal waktu dan berjemaah di masjid. Ini juga salah satu yang harus kita, nggak mungkin orang bermutakin itu nggak sholat, nggak mungkin. Apapun alasannya, saya sholatnya di Mekah bodoh amat, nggak ada istilahnya. Saya sholatnya goib, nggak ada istilahnya. Kalau tidak sholat, ya, nah itu tidak termasuk muttaqin. Tidak termasuk muttaqin. Tidak bisa dikategorikan sebagai orang muttaqin. Nah inilah yang kedua ya. Sholat harus dijaga berjamaah di masjid di awal waktu bagi laki-laki ya. Bagi perempuan ya boleh di rumah. Sholat perempuan itu semakin tersembunyi semakin bagus ya. Tidak kelihatan sama orang itu semakin bagus. Tapi tidak melarang kalau pengen ke masjid selama tidak ada fitnah. Boleh ya, ke masjid boleh. Yang ketiga dalam surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gemar berinfak, mengeluarkan sebagian hartanya untuk tabungannya di akhirat.
kemarin saya ngisi MVZ apa itu? Aplikasi dari departemen apa itu loh, pokoknya katanya. Disuruh ngisi aja. Saya ke kantor ngisi itu. Lalu teman saya yang bantu saya ngisi itu ngeluarin duit yang nggak tahu sumbernya dari mana, nggak tahu. Tertulis angka 160 juta. Duit apa itu, saya bilang? Ini duit bapak nanti kalau pensiun, katanya. Loh, dari mana duitnya, saya bilang? Dari potongan gaji Pak. Bahkan sudah tugas 23 tahun ya. Sudah lama juga saya tugas ya. 23 tahun. Nah, nanti dapat ini 162 juta Bapak. Gede banget, saya bilang. Saya belum pernah megang duit sebanyak itu. Ya, tapi nanti ngambilnya setelah pensiun. Kalau sampai usia saya pensiun. Kalau nggak sampai ya bukan rezeki saya. Dan itu nambah terus Pak itu. Dari mana duitnya, saya bilang? Ya dari potongan gaji Pak. Emang dipotong sebenarnya? Ya iya, tanpa sadar itu dipotong, dikumpul-kumpulin. Jadi pensiun itu sebenarnya duit kita juga sih. Nah inilah kaget saya dapat rezeki, kaget tuh begitu. Tapi nggak boleh diambil sekarang. Ada lagi namanya taperum, tabungan perumahan umat apa itu? Tabungan perumahan, tabungan perumahan ya. Itu 7 juta. Nah itu boleh diambil sekarang, tapi saya nggak ngambil karena saya sudah punya rumah, ngapain gua? Ntar aja deh pensiun saya ambil. Nah itu dipotong juga dari gaji. Gaji saya itu lebih banyak potongannya daripada nerima ya. BPJS dipotong. Apa dipotong? Ya tapi bagus juga pemerintah. Ya. Ini apa namanya? Saya keluarkan tiap bulan infaknya sebanyak 2,5%, walaupun belum sampai nisab. Menurut hitungan ulama, nisab itu 12 juta sebulan. Gaji saya kan nggak nyampe segitu. Makanya saya keluarkan, tetap saya keluarkan gitu. Walaupun bukan kewajiban. Jadi ketika terima gaji, saya keluarkan itu untuk zakat lah gitu. Ya itu namanya ya apa namanya, duit kaget ya, duit kaget itu. Nah ini juga nggak tahu nanti duitnya untuk apa, nggak tahu juga saya. Nah, jadi dijelaskan oleh surat Ali Imran 134, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Jadi istighfar tiap hari ya. Wa jannatun, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang Yahudi ketika dengar ayat tersebut heran. Kalau surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Nanya sama Muhammad Rasulullah. Ya Muhammad, katanya surga seluas langit dan bumi. Kalau surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Ya waktu yang ditanya Rasulullah bisa jawab. Ya
makanya kata Rasulullah, kalau siang malam kemana, kalau malam siang kemana ya. Artinya surga neraka di situ-situ juga. Ya, cuma tidak saling mempengaruhi. Wa bainahuma hijabun. Ada hijab antara keduanya. Yang keempat, allazina yu'minu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang percaya dengan Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya yang masih asli. Injil, Alkitab, sudah banyak perkataan manusia yang masuk ke dalamnya. Perkataan Paulus lah, Lukas lah, Yohanes lah, banyak tulisan-tulisan manusia yang masuk ke dalam Alkitab. Nah, nggak bisa disebut kitab suci lagi ya. Al-Quran yang masih murni, satu-satunya kitab suci di dunia yang masih murni kitab suci, yang tidak tercampur dengan perkataan siapapun, adalah Al-Quran. Nah, kita percaya dengan Al-Quran. Yang kelima, allazina fikuna fis-sarra'i wad-dharr, yang gemar berinfak dalam keadaan senang dan susah. Sarra'i wad-dharr, sarra' itu senang, dharr itu dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang ya gampang, tidak usah belajar. Tapi yang perlu kita pelajari dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah kita juga ringan untuk berinfak. Apalagi 2025 ini Indonesia gelap ya. Tapi masih ringan kita untuk berinfak. Tidak melihat nominal ya. Tidak melihat nominal kita. Subuh-subuh, infak subuh kita masukkan ke kotak amal yang ada di masjid. Insya Allah kita terlindungi sampai sore. Nah, itu namanya dalam keadaan susah. Ekonomi mondar mandir gitu. Amerika mengenakan pajak kepada Cina 245%. Untung Cina sudah siap ya. Cina tuh teknologinya maju. Dia tidak pakai produk Amerika sedikit pun. WA, mereka punya sendiri WA. Facebook, mereka punya sendiri. Chat GPT ya, Chat GPT itu, nah mereka punya namanya DeepSeek. DeepSeek kalau nggak salah ya. Kita mencari apapun bisa DeepSeek. Jadi Cina sudah masa ekspornya itu nggak harus ke Amerika, ke Eropa bisa. Ke Indonesia apalagi 0%. Barang-barang Cina yang membuat pabrik-pabrik kita bangkrut. Tekstil-tekstilnya masuk gitu. Murah loh. Kita juga beli, akhirnya pabrik tekstil kita bangkrut. Pabrik Sritek ya, yang sudah 85 tahun katanya, itu bangkrut Pak. 12.000 PHK. Nah ini apa namanya? Karena barang-barang Cina yang siap pakai itu masuk cepat gitu. Indonesia kena 34%.
Donald Trump ini gila. Untuk yang dihadapi Cina, barang-barang Cina. Sebab Cina itu banyak home industrinya, Pak. Itu yang bikin-bikin TV itu kan cuma produk rumahan itu. Kayak kita makanan lah gitu ya. Pato itu di rumah bisa bikin. Batia pato, itu rumah-rumah tuh bikin. Nah kayak itulah di Cina. Elektronik itu sudah mencampur di sana di Cina ya. Ya untunglah dia sudah siap ya dengan tarif yang akan diterapkan oleh Donald Trump. Nah ini Cina ini. Wah ini baru ketemu. Ya. Jadi gemar berinfak dalam keadaan senang dan susah. Dalam keadaan susah kita juga ringan untuk berinfak ya, tidak melihat nominal. Wala tusrifu kata Allah dalam surah Al-Furqan. Jangan berlebih-lebihan dalam berinfak sehingga keluarga kita tidak makan. Walaupun ada yang melakukan itu ya. Walaupun ada yang melakukan itu. Seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu dalam riwayat dia sering bersedekah. Besoknya kalau mau makan dia minjem dulu ya. Cari pinjaman itu. Nah, itu namanya tusrifu. Wala taknutu kata Allah. Jangan terlalu pelit. Jangan terlalu pelit. Ya kita ukur saja ini. Wa kana baina zalika qawama, di antara wala tusrifu wala taqnutu. Sebab suami memberikan rezeki kepada keluarga itu sedekah yang paling bagus. Utang kita nggak dibayar dalam hadis sama saja kita bersedekah setengahnya tiap hari, kan enak. Nah, utang saya banyak yang berutang kepada saya nggak dibayar. Yang nggak tahu kenapa nggak dibayar. Nah sama aja kita bersedekah setengah daripada hutang kita setiap hari. Nah itu namanya bersedekah secara pinter ya. Tapi menurut saya konsep hutang memang sama ya. Semuanya janji bayar, pas hari hanya hilang, nggak tahu kemana, nggak ngubungin, nggak WA, nggak nelfon, hilang. Ubur-ubur ikan lele, kabur lele, kabur nih, ubur-ubur ikan lele, kabur lele. Nggak tahu kemana. Yang kelihatan baik juga begitu. Satu-satunya yang berutang bayar ke saya itu namanya Mbak Ranti, orang kampung saya. Itu selalu dia bayar Pak. Kadang-kadang ngangsur dia. Pernah minjam 5 juta, ngangsur. Senang saya malah. Gak apa-apa, ngangsur. Nah itu ya, yang benar-benar baik pada agamanya. Ya
ya dikatakan minus lah ya. Tapi dengan hutang dia bertanggung jawab gitu. Mbak Ranti, namanya Mbak Ranti. Nah itu satu-satunya. Yang lain hilang. Buru-buru ikan lele, kabur lele. Nah, walaupun sesama dosen sama aja. Minjem nggak balik, nggak tahu. Kemarin Prabowo memberikan usul agar Palestina itu diungsikan ke Indonesia, walaupun Arab Saudi tidak setuju, karena sama saja Prabowo membantu Israel dan Amerika untuk mengosongkan Gaza. Tapi mungkin Prabowo nggak tega ya melihat orang Palestina itu, mungkin lah ya. Wah kasihan saya, apa bisa saya bantu misalnya gitu ya. Makanya 1.000 orang mau diajak ke Indonesia. Tapi nggak terjadi apa. Ini makanan gratis aja belum beres. Apalagi nanti ngasih makan gratis ke Palestina ya. Makan gratis perlu dibayar. Kemarin Muhammadiyah bikin makan gratis. Salah satu warung makan Padang daftar. Saya nanya, Pak, apa yakin ini sebenarnya dibayar? Soalnya kalau diterima satu hari itu 30 juta Pak. Menurut orang Padang itu, dia main ke rumah saya. Apa Pak yakin nih dikasih duit sama pemerintah? Jangan urusan sama pemerintah deh. Dia hitung-hitungan aja karena dia bukan orang Padang. Dia hitung-hitungan aja sehari 30 juta Ustaz. Bahkan kalau diterima katanya, salah satu rumah makannya di Jalan Magelang itu, saya tutup, saya jadikan dapur makan bergizi murah. Ya udah deh kalau yakin mau diapain tuh, saya nggak mau mematahkan semangatnya. Ternyata banyak makan gratis yang belum dibayar ya. Ya itulah kalau sama pemerintah itu sama aja Pak, nggak dibayar-bayar. Jadi kalau urusan sama pemerintah itu begitu modelnya, lama gitu. Bayar listrik itu juga lama, tantangan ini tantangan itulah, lama bener. Ya gitu kalau sama pemerintah begitu. Makanya saya nggak yakin. Tapi karena dia yakin ya udah. Nggak tahu dia lulus apa nggak tahu. Katanya mau dibawa ke Jakarta. Jadi Muhammadiyah punya program itu juga yang makan gratis untuk anak SD dan TK. Nggak tahu kalau dia lulus berarti ya dia mengeluarkan 30 juta setiap hari. Yang digantinya entah kapan saya juga nggak tahu. Kapan-kapan. Ya. Allazina fikuna fi sarai wa dharra. Gemar berinfak dalam keadaan senang dan susah, sama dia dengannya. Karena tabungan itu untuk kita di akhirat. Itulah nanti akan menghalangi kita dari api neraka. Kita yakin karena Al-Quran yang ngasih tahu. Yang keempat di sini empatnya, wal kaziminal ghaiza, mampu mengendalikan emosi. Ghaiza itu puncak emosi. Ghaiza itu kalau kita marah. Kalau dalam fikih Islam, marah yang nggak terkontrol, marah yang tidak terkontrol, nah itu cerai tidak jatuh gitu. Jadi seorang suami ketika dia marah nggak terkontrol, itu omongannya nggak terkontrol, tindakannya nggak terkontrol, saking marahnya sama istrinya, marah banget, nah itu nggak jatuh cerai. Memang jatuh cerai Pak dalam keadaan marah. Ya cerai itu kan biasanya marah Pak.
Jarang cerai itu baik-baik, cerai jarang. Minum teh sore hari teh cerai jarang. Cerai itu marah memang, tapi marah yang masih awal. Marah itu masih awal. Sekarang katanya perempuan nggak takut jadi janda, janda menyala. Nggak takut ya? Cerai saya. Janda menyala sekarang. Nggak takut ya daripada punya suami nggak kayak punya suami gitu. Berani juga lu.